Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Pahlawan News Bit Humas Polda Sulawesi Selatan bersama saya Bribda Fauzan Farid. Sesaat lagi kita akan menyaksikan press release terkait tindak pidana perdagangan orang, yaitu pekerja imigran Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu. Pada hari ini Polda Sulawesi Selatan ingin menyampaikan rilis tentang kegiatan Satgas Polda Sulawesi Selatan yang sejak tanggal 6 tanggal 6 sudah operasi sesuai dengan petunjuk dari satuan atas, dan begini Bapak Kapolri. Perlu saya sampaikan di sini bahwa TPPO, tindak pidana perdagangan orang, ini menjadi atensi nasional dari Bapak Presiden. Kemudian perintahkan Bapak Kapolri sebagai Satgas TPO di tingkat pusat untuk sebagai pelaksana Satgas harian. Kemudian telah membentuk Satgas di tingkat Mabes Polri. Kemudian tingkat daerah ini juga dilaksanakan pembentukan Satgas daerah di tingkat Mabes Polri, Kabar Reskrim selalu Kasatgas, kemudian di tingkat daerah Wakapolda selalu Kasatgas. Kemudian sejak adanya perintah untuk melaksanakan kegiatan Satgas ini sejak tanggal 6 sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan Satgas yang menghasilkan beberapa target, yaitu tersangka sekaligus barang bukti yang digelar saat ini di depan kita, dan nanti akan dijelaskan oleh Kasatgas tingkat daerah ini Wakapolda bagaimana proses penanganan, kemudian barang bukti sekaligus modus operandi tindak pidana perdagangan orang di Polda Sulawesi Selatan ini. Polda Sulsel sesuai dengan surat perintah Bapak Kapolda Sulsel juga membentuk Satgasda yang diketuai kebetulan oleh Wakapolda, dan upaya dilakukan setelah adanya perintah untuk penanganan TPPO dan diterbitkannya surat perintah Satgasda. Kami jajaran Satgasda Polda Sulsel sudah melakukan yang pertama rapat koordinasi yang dilaksanakan tanggal 6 dengan mengundang stakeholder, yaitu dari imigrasi. Ada 3 kepala imigrasi, kantor kepala imigrasi di Makassar, Palopo, kemudian Parepare. Kemudian kita mengundang juga dari Pelindo, karena Pelindo ini yang punya pelabuhan Makassar maupun pelabuhan Parepare dan pelabuhan di Baru. Kemudian kami juga mengundang dari Angkasa Pura I, karena yang punya bandara. Kemudian kita juga mengundang kepala dinas ketenagakerjaan provinsi. Kemudian kita juga mengundang BP3MI Sulsel yang berkantor di Makassar. Dari hasil rapat koordinasi kami informasikan kami sudah punya bahan keterangan terkait dengan jumlah pekerja migran Indonesia di wilayah Sulsel. Jadi di hampir seluruh 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini memang ada pekerja migrannya. Total keseluruhan berjumlah 4.198 orang. Dari 24 kabupaten kota tersebut ada 8 yang signifikan jumlahnya yang di atas 100. Ini PMI dari Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Goa, Cineponto, Makassar, Pinrang, dan Toraja Utara. Berdasarkan hasil rapat koordinasi juga kita mendapat informasi bahwasanya kebanyakan pekerja migran ini berangkat dari pelabuhan Parepare, kemudian lanjut ke Nunukan, baru ke Malaysia. Dari angkutan yang digunakan oleh pekerja migran ini kapal laut, ada 4 kapal laut yang tujuan Bontang, kemudian tujuan Batu Licin, kemudian tujuan Nunukan. Berdasarkan data juga terkait permasalahan sampai dengan saat ini dari BP3 ini, dari 4.000 sekian PMI yang prosedural, yang berangkat secara prosedural, ini sebanyak 180 PMI.
sementara sisanya 3.800-an ini berangkat non prosedural. Nah, ini dengan adanya informasi ini kita sudah melakukan kegiatan penegakan hukum. Anggota kami sudah berangkat ke Nunukan, kemudian berangkat juga ke Pontianak, dan dengan hasil kami sudah membuat 5 laporan polisi model A, dan dengan tersangka yang seperti di belakang ini, dengan tersangkaan nanti dijelaskan oleh Dirkrim peran-peran masing-masing. Himbauan dari Satgas bahwasanya sebenarnya pemberangkatan pekerja migran ini diperbolehkan, namun asal prosedural. Kalau yang non prosedural ini yang dimungkinkan bisa dijerat, ditersangkakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ungkapan dari Satgas Gakum Polda Sulsel didapatkan hasil untuk laporan polisi sudah ada 5 di Polda dan 1 di Polres, jadi ada 6 jumlahnya. Kemudian untuk tersangka itu ada 9 orang, diantaranya BK laki-laki di Pontianak, kemudian MA laki-laki Makassar, kemudian WBA laki-laki Goa, kemudian JS laki-laki Jeneponto, DB laki-laki Jeneponto, dan YSF laki-laki Parepare, ini pegawai imigrasi Makassar. Kemudian ada SP laki-laki Parepare, masih dalam ini. Kemudian JS laki Bulukumba, ini yang DPO. Kemudian ada SPR laki-laki Bulukumba DPO, jadi ada 9. Jadi 1 yang DPO sudah keluar, sementara masih dalam pengejaran. Kemudian jumlah korban PM ini ada sebanyak 90 orang, ulang 94 orang. Ini dari daerah Bulukumba, Sinjai, Goa, Jeneponto, Bone, dan ada dari Polmas. Adapun barang bukti yang kita amankan, diantaranya ada paspor sejumlah kurang lebih 80 buah, ada handphone sekitar 7 berbagai merek, KTP korban, juga ada mobil Avanza 2 unit, buku tabungan, kemudian uang tunai yang ada di sini sejumlah 5.350.000, dan ada juga uang tunai yang masih di rekening akan kita segera lakukan pemblokiran kurang lebih 362 juta. BB yang lainnya bukti slip transferan, dan juga ada dokumen-dokumen pengajuan paspor dan juga tiket pesawat. Dari sekian LPI dan tersangka ini kami buat kira-kira ada 5 modus operandi. Yang pertama, bahwa melakukan perekrutan calon pekerja migran Indonesia ini, atau dulu memang dikenal PKI ya, kalau sekarang namanya PMI, itu di wilayah Sulsel secara ilegal tanpa memiliki izin SP2MI atau izin perekrutan. Kemudian yang kedua, memberangkatkan CPMI ini melalui jalur-jalur di Sulawesi Selatan, pelabuhan di Parepare ataupun di Baru, Pelabuhan Garonggong, menuju ke Balikpapan, Batu Licin, dan Nunukan. Dan jalur udara ini melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian yang ketiga, yakni melakukan iming-iming gaji tinggi untuk bisa mempengaruhi korban hingga mau untuk berangkat. Yang berikutnya, yakni melakukan pembuatan dokumen paspor tidak sesuai dengan prosedur, dan ini yang bekerjasama dengan oknum pegawai imigrasi. Dan yang kelima, modus yang kelima ini melakukan pengikatan atau perikatan hutang kepada calon PMI ini dengan membiayai dulu akomodasinya dan transportnya, nanti kemudian lakukan pemotongan gaji. Jadi ini ada
5 modus yang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Adapun undang-undang atau pasal yang kita terapkan di sini ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PPPO-nya). Di sini yang dilanggar ada 2 pasal yang akan diterapkan nanti. Pasal 2, ini pasal 2 ini ancaman hukumannya minimal, ya, minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda minimal 120 juta, maksimal 600 juta. Kemudian pasal 4-nya di Undang-Undang TPPO ini ancamannya juga sama. Ini paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk denda juga sama, minimal 120 dan maksimal 600 juta. Undang-undang yang kedua yang kita terapkan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Di sini akan kita terapkan nanti 2 pasal, yakni pasal 81 dan pasal 83. Kalau pasal 81 saja bunyinya demikian: orang persorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar. Kemudian di pasal 83-nya, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 15 miliar. Ini dokumen-dokumen arsip tentang rekapan, kemudian KTP, top stempel. Ini beberapa uang yang sudah bentuk cash yang kita dapatkan dari pelaku. Kemudian masih ada rekening yang nanti akan diblokir. Ada beberapa kegiatan transfer dari korban dan pelaku. Ini juga sudah kita dapat filenya. Dan ini akan terus dikembangkan. Mudah-mudahan akan bisa mengungkap jaringan-jaringan sehingga tidak ada lagi kejadian keterlantaran di luar negeri, kemudian ada terjadi masalah di luar negeri karena melakukan tindakan yang di luar prosedur. Ya. Mudah-mudahan dapat kita ungkap sehingga mengurangi resiko dari pekerja-pekerja Indonesia yang dari luar negeri yang menjadi korban ilegalitas kasus ini. Terima kasih. Sekian Pahlawan News hari ini. Sampai jumpa di program Pahlawan News berikutnya dan salam presisi.